Sebelum Maurafam, Mas Baskoro, sebagai informasi, tadi yang pertama diisi oleh Petik Wisata, saya sekeluarga juga menjadi salah satu nasabah kliennya Petik Wisata pada tahun berapa itu Mas Wahyu? Saya sekeluarga ke Bali dilayani dengan sangat baik oleh Petik Wisata. Terima Bahkan kasih. saya yang pernah bertugas pegang XL Bali Lombok. Kok putus? Oh putus ya, masih jalan. Oke. Walaupun saya pernah bertugas Bali Lombok, baru tahu ada spot-spot baru di Bali ya karena diperkenalkan oleh Petik Wisata. Jadi sekali lagi terima kasih Petik Wisata, semoga tambah maju, tambah sukses Mas Wahyu Budiman. Amin. Terima kasih. Baik, Mas Toro, Mas Ableh, Mas Wahyu dan teman-teman lainnya, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya Pasar Online ini, khususnya kepada Mas Toro dan Mas Baskoro, patut untuk diberikan satu pantun. Wah, mantap ini. Mana Mas Ableh harus siap nih, Mas Ableh harus siap berbalas pantun nih. Di Mas Toro makan tape, Mas Baskoro memang oye. Mantap. Jadi Mas Baskoro memang luar biasa ini, sudah melakukan pasar online di berbagai tempat, baik itu di Kredit Union maupun di IASM maupun di Rohmerto Bekasi. Jadi luar biasa, mudah-mudahan tambah maju, tambah berkah Mas Baskoro nggih. Matur nuwun Mas Martono, ini karena dukungan Mas Martono pengestunya ini. Jadi sebenarnya sama-sama menggerakkan kita bersama supaya pandemi tidak membelenggu kita dalam keterbatasan mencari way out-nya Mas Tono. Monggo Mas Tono. Baik, dari saya tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Jadi prinsipnya bahwa ini adalah kegiatan saya setelah pensiun. Saya pensiun bulan Maret tahun 2017. Sebelum pensiun saya sudah mempersiapkan diri, menyiapkan beberapa hal. Yang pertama memang bisnis tanaman hidroponik. Yang kedua, saya juga menjadi salah satu kliennya Mas Anton Martopo, yaitu yang Haikli ya. Mobil motor yang lewat online. Dan saya mempersiapkan juga ternak ayam potong. Oh, mantap. Jadi ini yang saya persiapkan. Fokus khusus yang hari ini adalah untuk yang hidroponik. Mulai dari 2017 saya telah menyiapkan 2 kebun. Yang pertama ada di Pedurenan dan yang kedua di Perumahan Vida. Perjalanan ini memang menjadi milestone saya supaya bisa memanfaatkan waktu kosong setelah pensiun, tidak ngelangut, tahu-tahu sudah siang, tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah malam dan ketemu pagi lagi. Tahu-tahu sudah bulan November, tahu-tahu sudah tahun 2022. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat mendukung saya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengisi kegiatannya masing-masing dengan hal-hal yang bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan dari Maurafam sendiri, selain produksi sayuran hidroponik, juga memberikan pelatihan-pelatihan. Terakhir saya dapat job dari adik kelas kita untuk mengisi webinar dan training untuk para pensiunan PT Enseval Mega Trading. Mantap. Sudah menjadi trainer ya Mas Tono, ya? Ya, itu mungkin juga pengaruh dari ini kali, dari Mas Baskoro mengadakan pasar, mungkin adik kelas itu ngelihat di situ kali. Jadi saya dipanggil. Jadi ya alhamdulillah berdampak. Ada dampaknya. Mudah-mudahan teman-teman peserta pasar juga kecipratan atas pasar yang dilakukan secara online oleh Mas Baskoro, Mas Toro. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi lebih
terbuka pertanyaan dari Mas Donum atau Mas Baskoro, monggo, atau dari rekan-rekan peserta webinar Baik. pada pasar online kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Martono. Mas Martono, ini kalau pertama tadi yang mengenai training untuk ini masa persiapan pensiun ya Mas Tono ya. Itu kalau itu jadi gimana paketan untuk training belajar hidroponik Mas Tono? Itu nanti biasanya kita akan ketemu misalnya dengan apa, katakanlah Mas Baskoro di Indomobil ya. Misalkan berminat ya, nanti kita akan brainstorming dulu kebutuhannya apa Mas. Jadi kita menempatkan pada sisi klien, kebutuhan klien. Misalnya hanya untuk mengetahui hidroponik untuk pemula, ya kita bicara tentang hidroponik untuk pemula saja. Tetapi kalau berbicara untuk sampai hidroponik skala bisnis, ya kita juga akan bikin paket skala bisnis. Kita ajarin bagaimana menjual produk-produk yang kita tanam. Panennya sampai produk-produk olahannya Mas Baskoro. Jadi tidak hanya sayur, tetapi sayuran hidroponik pun bisa dibikin produk olahan seperti cheese stick, es krim apa namanya, pakcoy misalnya, atau bikin peyek bayem dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Oke. Kalau untuk pemesanan langsung itu mengenai sayuran-sayuran hidroponik bisa kontak langsung ke nomor WA itu ya Mas Tono ya. 0896 79 49 8025. Saya ulangi 0896 79 49 8025. Nah, ini juga kalau tidak salah juga menerima untuk kerjasama, ada yang mau menjadi reseller ya, Mas Tono nggih, Mas Di. Betul, Mas Baskoro. Jadi terus terang saja di bisnis apa namanya hidroponik ini sangat blue ocean, sangat luas sekali pasarnya. Sementara produksinya sangat terbatas. Jadi saya menyadari juga bahwa semuanya tidak bisa saya lakukan sendiri, sehingga produksi dari kebun saya salurkan lewat para reseller yang menjual lagi produk-produknya kepada para pelanggan yang ada di sekitar perumahannya atau teman-temannya, lingkaran teman-temannya. Oke. Jadi open untuk para reseller yang berminat untuk menjual kembali sayuran hidroponik. Terima kasih. Jadi kalau sejauh ini resellernya sudah seputaran mana saja, Mas Di? Seputarannya masih Bekasi, karena biasanya kendalanya adalah kendala transportasi. Tapi tidak terbuka kemungkinan jika ada teman-teman dari Jakarta, dari Bogor, dari Tangerang yang berminat menjadi reseller, let me know, kontak saya saja di handphone. Dan kalaupun ada teman-teman yang punya channel, katakanlah ibu-ibu yang produksi salad, katakanlah, dia pasti butuh yang namanya selada-seladaan, selada merah, selada hijau, selada romen, selada olive, dan seterusnya. Baik, jadi tapi Mas Martono juga punya jejaring sesama ini ya Mas Martono, petani hidroponik. Jadi sebenarnya tidak masalah teman-teman kalau mau kontak Mas Martono mungkin di luar Jabodetabek, bagaimana tetap bisa nanti Mas Di bisa mempertemukan ya Mas Martono ya. Siap. Baik, Mas Donum, sampean sepertinya butuh sayur biar wajahnya lebih cerah, lebih putih. Dibaluri dulu, jadi itu di jus, ada yang diminum, ada yang dibaluri di wajah gitu biar untuk cleansing, Mas. Iya. Saya mau pesen sawi sak kental, mau untuk membasuh mukanya Mas Wahyu petik wisata itu. Kangen sawi itu kayaknya. Oh gitu ya. Pak D, matur sembah Pak D, saya sangat berbahagia ini ternyata ada inspirasi bagi kami yang masih sangat muda, imut-imut 17 tahun ini, kira-kira ke depan mau ngapain gitu kan. Ternyata bercocok tanam itu menyenangkan sih Pak D. Tapi kalau bagi yang belum pernah memulai itu, hidroponik, entah dia sebagai hobi atau untuk bisnis, itu seberapa sulit atau seberapa mudah? Mungkin bisa diberi gambaran kira-kira berapa
rupiah yang diperlukan untuk memulai dulu? Bisa ke hobinya atau mulai jualannya gitu. Oke, Mas Ableh, yang pertama sebelum menjawab pertanyaannya Mas Donum, saya buka bocoran rahasia tadi yang di slide tadi ada pantun. Itu pantunnya Pati Patul itu saya curi. Oh iya, saya juga punya pantun nih, tapi nanti Oh, aja. iya. Jadi Mas Donum tadi pertanyaannya seberapa kalau kita mau memulai. Jadi memulai itu menurut saya sebaiknya start dari skala hobi dulu. Skala hobi, karena kalau kita langsung masuk skala bisnis, nanti berdarah-darah kalau tidak tahu. Apalagi persoalannya kalau begini kan produksinya bisa, tapi pasarnya nggak tahu gitu loh. Sementara sayuran cepat busuk kan. Jadi saran saya masuklah, cobalah di skala bisnis. Nah skala bisnis berapa modalnya? Saya tidak bicara modal, karena dengan barang-barang bekas pun bisa. Artinya kalau kita mau memulai dengan katakanlah botol aqua bekas, itu bisa. Jadi tinggal dipotong, dibalikin, itu dipakai sumbu, makanya namanya sistem WIG, kita sudah bisa nanam pakcoy atau sawi yang mau dibalurkan ke mukanya Mas Baskoro tadi. Oh, baik. Saya tanya. Boleh tanya? Boleh. Oh, boleh silakan. Ya, sangat. Sambil memperkenalkan diri juga. Ya, saya tanya ya, saya Subhendra ya. Itu kalau saya pernah bikin hidroponik, tapi lalu misalnya kangkung itu ada bersak-bersak putih. Tadi katanya tanpa pestisida. Kalau mau menghilangkan yang gitu-gitu kan mau enggak mau harus pakai pestisida. Maksudnya pestisida kimiawi, Pak Sidendra. Ya kan misalnya pakai fungisida. Yeah. Itu kangkung itu paling sering kok kalau saya tanam kok ada bersak-bersak putih. Kalau saya biasanya untuk menghindari itu adalah dari bibitnya, benihnya. Jadi dari benihnya saya selalu memakai, jadi promosi, saya selalu pakai benihnya panah merah, Pak D. Jadi benih dari merek panah merah itu jauh sekali dan tahan sekali dari penyakit yang bercak putih-putih tadi. Sehingga saya tidak mau lepas dari benih untuk kangkung ya, khusus kangkung saya tidak mau lepas dari benih dari panah merah karena sudah teruji tahan penyakit dan panennya juga cepat, hanya dalam waktu 15-18 hari sudah bisa panen. Itu Pak Deswendra jawaban saya. Oke. Ya. Mantap. Terima kasih informasinya nih Mas Martono sudah kasih bocoran. Gimana Mas Kuko? Atau Mas Oni? Pantesan waktu booming hidroponik kemarin merek panah merah itu sempat susah dicari di pasaran. Oh, ya, memang benar sekali Mas ya? Kuko. Betul sekali. Jadi pandemi kemarin menyebabkan memang benih panah merah habis di pasaran. Panah merah yang biasanya 1 kilo 50.000 bisa menjadi 2 kalinya 100.000 harganya. Wow. Tapi sekarang sudah terisi kembali pasar bibit-bibit itu. Bagus, benar sekali Mas Buko. Mas Oni kelihatannya mau komentar juga. Silakan Mas Oni. Mas, selamat pagi Mas, ibu-ibu yang kami hormati, mbak-mbak yang ada di rumah. Mas Martono, 2 pertanyaan. Yang ketiga adalah apakah tanaman hidroponik ini juga pengaruh terkait dengan iklim? Kayak di Kalimantan ini kan kayak di Balikpapan kan panas nih udaranya. Kemudian kalaupun ditanam di tanah juga kering. Memang ada beberapa orang yang sudah melakukan hidroponik dalam skala agak besar sih, itu dan itu terserap terus karena di sini sudah makin tumbuh toko-toko yang jualan tadi salad dan sebagainya. Kemudian kalau memang itu ada pengaruh iklim tadi itu bisa diatasi dengan apa? Terima kasih Mas. Mas Oni, nanti siapin pantun ya. Soalnya kalau nanya itu bayar, nah biayanya itu pantun Mas. Ya. Oh iya, saya ada pantun berkait. Ya Mas Martono. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah sayuran hidroponik ini terkendala dengan masalah iklim? Jawaban saya adalah justru kita tidak mengenal iklim. Artinya mau nanam kapan saja, musim hujan, musim kemarau, kita tetap bisa nanam.
Artinya jenis sayurannya tinggal kita pastikan saja. Artinya kalau kita mau menanam yang dikatakanlah Bekasi kan dataran rendah ya, panas ya. Itu memang paling cocok ya nanam tanaman yang oriental kayak kangkung, bayam, pakcoy dan seterusnya. Kalau selada memang ada beberapa selada yang khusus dataran tinggi sehingga pada saat ditanam di Bekasi tidak cocok. Begitu juga kalau nanti di Kalimantan, di Pontianak atau di Balikpapan atau di Samarinda itu juga dilihat tadi apakah masuk dataran rendah atau dataran tinggi. Jadi ada benih-benih nanti kita di balik kemasannya bisa dilihat ini tanaman untuk dataran rendah, tanaman untuk dataran tinggi. Jadi kita menyesuaikan saja Mas Oni. Jadi tidak harus semua sayuran kita harus tanam karena memang ya kekecualian ini harus dihitung. Karena kalau kita paksakan, saya pernah memaksakan yang namanya butterhead saya tanam di Bekasi. Hasilnya tanamannya sayurannya tidak berkembang, tidak nge-crop, tetapi dia melebar gitu, pecah. Jadi nggak bagus secara penampakan. Yang kedua, kalau terjadi tadi misalnya panas yang ekstrim ya, ini kan sering banget kita mengalami panas ekstrim ya Mas Oni ya. Itu biasanya kita tambahkan supaya tidak kena matahari langsung panasnya dan sebagainya, di atasnya kita tutup dengan paranet. Jadi itu mengurangi panas sehingga sayuran kita juga bisa berkembang dan menghasilkan panen yang maksimal. Itu kurang lebih pengalaman dan jawaban saya terkait dengan pertanyaan Mas Oni dari Kalimantan. Terima kasih. Satu lagi Mas Martono kalau boleh. Jadi kalau di Kalimantan Timur, di Balikpapan Samarinda itu kebanyakan 4 musim dalam satu hari. Jadi hujan deras, hujan terenceng gitu, gerimis, terus panas banget gitu. Nah itu apakah nanti juga pengaruh ke ke tadi tanamannya? Ya. Kemudian yang kedua kalau di Samarinda itu banjir. Jadi apakah air terlalu banyak itu juga merendam yang sudah ada itu apakah harus ditinggikan tempatnya atau masih bisa digunakan seperti itu kira-kira. Baik Mas Oni. Jadi kalau kendala banjir biasanya kalau hidroponik itu kan pakai instalasi ya. Instalasi itu bisa pakai pipa paralon, bisa pakai kayak talang, sistem talang gitu. Jadi biasanya kita naikkan kakinya, jadi tinggi kakinya sehingga kita tahu misalkan kayak di kebun saya itu saya tahu banget kalau musim hujan pasti tinggi air tidak kurang dari 50 cm. Sehingga saya bikin kaki dari meja instalasi itu di atas 1 meter. 1 meteran lah kurang lebih. Sehingga aman dari banjir, itu yang pertama. Yang kedua, jika tadi ada hujan lebat, ada panas yang terik, ada hujan yang hanya sedikit-sedikit, ya memang pengaruh ke tanaman ada nggak? Ada pasti. Terutama kalau kebun kita tidak berupa greenhouse. Atapnya bukan atap UV, tetapi atapnya atap langit, alias tanpa atap gitu. Nah itu biasanya kalau musim hujan, pada manakala kita menaikkan benih atau bibit dari bayam misalnya, baru 1 hari, 2 hari, 5 hari, seminggu bahkan, terus hujannya gede, biasanya bayam pada ambruk Mas, pada hancur. Jadi menalanginya ya mau nggak mau kalau punya dana ya dibikinin atap walaupun tidak seluruhnya greenhouse tetapi dibikin atap yang atasnya pakai plastik UV. Itu jika kendala-kendalanya seperti itu. Tetapi kembali lagi beda kendala, beda penanganan sehingga nanti ya mungkin spesifikasi kendalanya akan ditemukan manakala Mas Oni memang sudah terjun dan orang Jawa bilang kita harus titen dan niten ya. Kurang lebih kita akan tahu sendiri jalan keluarnya. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Mas Tono. Mungkin kalau ada kesempatan Mas Tono mungkin sharing tersendiri ya terkait hidroponik Mas Tono. Dan juga mungkin juga nanti kalau memang ada yang ingin melihat mungkin akan Mas Tono mungkin juga bisa mempersiapkan training untuk para peserta yang mungkin kalau yang tadi kan Mas Tono tadi dari perusahaan tapi ini mungkin pribadi-pribadi Mas Tono. Ya, itu biasa dilakukan Mas. Jadi kalau selain training juga ada nanti kunjungan kebun. Ya, siap. Ya, baik, ini jadi dari Maura Farm selain ada juga training untuk pembekalan
MPP ya, masa persiapan pensiun, juga untuk masing-masing individu yang ingin belajar hidroponik bisa menghubungi Maura Farm. Kalau membutuhkan sayurannya juga bisa. Begitu, Mas Donom ditunggu pantunnya, Mas Oni juga ditunggu pantunnya. Siap, nanti di akhir acara aja. Mas Oni Oke, mau gini sekarang aja apa? sama Mas Boleh Oni. sedikit bertanya? Ye, Durasi nanti aja pertanyaannya. Ya, kasihan Di ya grup nanti WA, di grup selanjutnya. WA. ya. Nanti. Mas Boro Oke, terakhir oke. sekali dari Kasihan. saya, Mas. Terima kasih, Mas Tono. Oh, Jin, monggo. Main Baik. kapur di atas tampah. Oke, aku kabur dulu lah. Lah kok malah jadi alasan untuk kabur. Baik, Mas Di Martono, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Maura Farm. Kita